Pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, Haritanu Sudipyo atau HT, bikin geger soal dukungan masyarakat Tionghoa kepada sosok capres didukung Presiden Jokowi, dengan catatan tidak mengatasnamakan masyarakat Tionghoa. Untuk itu, Yusuf Hamka mewanti-wanti keras HT, tidak membawa klaim sepihak masyarakat Tionghoa ke dalam urusan dukung-mendukung calon tertentu di Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita kembali berjumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen, apaan tuh beritanya? Ya, Bung Alfian, ini berita dari partainya, nggak tahu nih, namanya Perindo tapi pimpinannya Cina, Bung Alfian. Judulnya, Bung Alfian, dari rmol.id di Instagramnya, Haritanu Keblinger mengklaim warga Tionghoa dukung Jokowi. Dalam beritanya, pernyataan Ketua Umum Perindo Haritanu yang mengklaim masyarakat Tionghoa akan mendukung jagoan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 mendatang dianggap keblinger. Komunikolog Politik dan Hukum Nasional Tamil Selvan mengatakan, klaim Haritanu bahwa masyarakat Tionghoa mendukung Jokowi atau pilihan Jokowi sebatas kapasitasnya sebagai pembina Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Bahkan kalau kita mau tilik lebih dalam, tidak setiap warga Tionghoa yang tergabung dalam PSMTI itu menyerahkan atau memberikan hak politiknya untuk dipilih oleh Haritanu. Nah, ini yang boleh saya katakan. Nah, Bung Alfian, satu sisi umat Islam digecek, ditekan, dilarang untuk membahas politik identitas. Ini Cina benar-benar identitas banget. Bagaimana, Bung Alfian? Yang pertama, terlepas punya nama apa, ada PT. PT itu Persatuan Islam Tionghoa. Iya. Artinya mereka yang saya tahu betul, beberapa teman-teman saya yang juga dia sudah Muslim dan dia berasal dari keluarga keturunan, mereka tidak akan memilih orang yang membiarkan penista agama. Mereka tidak akan memilih orang-orang yang tidak berpihak pada misi dakwah Islamiyah. Nah, kembali kepada identitas. Sebagaimana ditanyakan atau dinyatakan oleh seorang budayawan Sujiwo Tejo, kenapa mesti ribut soal identitas? Kalau kita datang kemana-mana, orang akan nanya identitas Anda mana? KTP, identitas mana? Buku paspor, identitas mana? Itu buku nikah. Jadi artinya identitas itu merupakan satu hal yang normatif, yang standar. Jadi sekali lagi, buat Haritanu dengan satu sikapnya mengklaim orang-orang Tionghoa akan memilih pilihan yang dia maksud, itu patut dinyatakan diduga tidak benar dan boleh jadi persentasenya di bawah 50%. Iya, Bung Alfian, tapi mungkin nggak sih Bung Alfian itu kalimat dia untuk memprovokasi warga Cina atau warga Tionghoa atau warga keturunan untuk membelah atau lu udah jangan ikut-ikutan dukung calon yang akan dipilih orang umat Islam gitu Bung Alfian. Itu satu Bung Alfian. Nah, kemudian kedua yang Bung Alfian sampaikan betul bahwa katanya kata Ustadz yang merapat atau jadi caleg dari partai tersebut, alasannya dia merapat ke sana atau ke Perindo karena Haritanu itu ayahnya salah satu pendiri PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Semoga aja Allah kasih hidayah buat beliau juga. Pokoknya saya nggak yakin kalau sama orang kafir ya Bung Alfian. Mau bapaknya apa kek, kalau dianya masih kafir, saya nggak akan percaya dengan sikapnya. Apalagi kalau kita tanya, mungkin nggak Perindo ingin tegakkan syariat Islam? Itu sangat jauh. Silakan Bung Alfian. Saya pernah berjumpa dengan beliau secara terbuka dalam acara negosiasi penolakan terhadap Lady Gaga. Oh iya. Waktu itu saya termasuk kontingen utusan yang berhadapan dengan beliau dan saya bertanya, ya, kenapa Anda belum masuk Islam? Gitu. Saya tanyakan begitu. Waktu itu dia selalu mengatakan saudara saya Muslim, ini Muslim, ini Muslim. Kenapa Anda tidak Muslim? Nah, kelihatannya ini merupakan pernyataan yang tepat dari saudara Bung Kameramen bahwa klaim terhadap dukungan kepada pelanjut daripada rezim ini adalah sekian. Kalau nggak salah disebut 5 atau 7 juta orang. Itu adalah alat bargaining power
bargaining power atau yang berhubungan dengan posisi politik atau posisi bisnis yang akan diambil. Nah, yang lain-lainnya yang jelas ini merupakan sebuah kecap ABC nomor 1 ya, di mana yang namanya identitas itu adalah sebuah kebutuhan semua orang. Identitas merupakan sebuah realitas. Identitas merupakan sebuah situasi yang tidak bisa dihindari. Maka dari saya berhubungan dengan masalah ini, kita ingin nyatakan bahwa komunitas Tionghoa adalah bagian daripada warga negara Indonesia. Tapi Indonesia bukan milik orang Tionghoa. Mantap. Cakep tuh Bung Alfian. Tapi memang Bung Alfian ada juga beberapa atau banyak lah ya warga Tionghoa atau Cina, keturunan Cina di Indonesia yang Muslim Bung Alfian. Yang bagus lah ya. Seperti misalkan Ustadz Felix Xiao, keluarganya, kakak-kakaknya. Safi Antonio. Iya, Ustadz Safi Antonio juga kan dia punya universitas. Jadi mungkin buat teman-teman yang kita bahas ini adalah Cina-Cina kafir ya, yang selama ini mengganggu stabilitas negara dan stabilitas emosi umat Islam seperti Ahok yang kerap menista agama. Nah, Bung Alfian, untuk belum closing ya. Jadi ada berita lain Bung Alfian, yaitu dari okezone.com. Haritanu sebut TGB Zainul Majdi layak jadi cawapres. Nah, mungkin ini salah satu yang Bung Alfian sampaikan tadi, daya tawar dari Perindo biar nggak dianggap remeh. Karena Perindo ini udah kerja keras Bung Alfian. Kayak tukang-tukang dagang tuh gerobaknya udah dikasihin logo Perindo semua tuh. Nggak tahu tuh mereka dibiayai berapa untuk ditempel logo Perindo. Nah, tapi terlepas dari itu, kok saya Bung Alfian melihat TGB yang dianggap sebagai tokoh ini gini-gini, kok saya geli ya Bung Alfian melihatnya. Ini saya sebagai netizen ya Bung Alfian. Saya geli melihatnya karena kok dia seperti itu gitu. Atau Bung Alfian bisa mewakili kalimat saya tentang kita tuh tidak pas aja gitu ngelihat TGB yang dulunya, bahkan teman saya pernah bilang dulu TGB datang ke Surabaya pidatonya tuh bagus banget, sekarang sudah sangat berbalik. Silakan Bung Alfian. Yang jelas sekarang kan kita punya wapres pernah jadi ketua MUI, pernah jadi ketua pimpinan NU, juga nggak berfungsi juga. Sekarang manusia ini kita lihat dia pindah dari partai A ke partai B ke partai C. Ini partai yang keberapa yang dia pindah? Iya benar ya. Partai itu kan pilihan politik. Politik itu bagi orang yang beriman itu ideologis. Iya. Kalau orang-orang apalagi dia konon katanya hafal Al-Quran 30 juz. Artinya ketika dia punya kualifikasi sebagai ulama, lalu dengan serta-merta pindah-pindah itu pertanyaan sederhananya, apa yang kau cari fulan? Kau mau dapat apa? Kau mau apa? Kau nyari siapa? Apa yang kau cari di dunia ini? Yang jelas buat saya kalimat netizen Bung Kameramen tadi saya tidak ingin mengiyakan, tapi mungkin saya termasuk pemilih negatif. Bung Alfian, saya bisa menduga kalau yang dilakukan oleh Haritanu misalnya nih dilakukan oleh Anies gitu. Dan tapi sebenarnya kita udah punya contoh juga sih ketika Partai Umat menegaskan identitas mereka Islam gitu kan, reaksinya sangat keras. Nah tapi ketika Haritanu reaksinya nggak keras tuh. Nah apalagi kalau misalkan Anies misalkan ngomong kayak begitu, itu bisa diserang habis-habisan. Nah untuk closing statement kali ini Bung Alfian, bagaimana baiknya kita sebagai umat Islam, karena politik identitas ini udah sering lah ya dibahas oleh kita Bung Alfian, tapi untuk penegasan kali ini Bung Alfian supaya juga ngapain jadi kita takut sama si Haritanu, silakan Bung Alfian. Ya yang jelas buat seluruh kaum muslimin, orang-orang melarang kita begini begitu karena dia sudah membayangkan kalau kita menggunakan yang kita punya, kalau kita meyakini keyakinan kita, kalau kita berbuat menurut sistem dan perangkat keyakinan kita, mereka tidak bisa mempengaruhi kita hatta dengan dunia dan seisinya. Artinya uang dia nggak laku bagi orang-orang yang mahabbah kepada Allah. Iming-iming dunia sebagaimana yang dialami Rasulullah. Andaikan matahari di tangan kananku, andaikan bulan di tangan kiriku, aku akan tetap berdakwah di jalan Islam. Jadi intinya kepada seluruh kaum muslimin menghadapi tahun politik 2024, mari bangga dengan identitas Islam. Pilih caleg Islam, partai Islam, dan calon presiden yang berpihak kepada Islam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.